Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat dengan judul Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, optimalisasi peran hukum dalam implementasi nilai bela negara. Sebelum saya mempresentasikan artikel yang sudah saya buat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Sofia Arita dengan NPM 240710087 dari Fakultas Hukum. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Salah satu nilai dasarnya adalah keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam konteks hukum, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara secara filosofis, tetapi juga sebagai landasan normatif yang harus tercermin dalam pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum menyimpang dari nilai Pancasila, hal tersebut berpotensi melemahkan ketahanan ideologi bangsa. Kemudian, tujuan dan metode penelitian yang saya buat, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dan mengimplementasikan nilai bela negara serta menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Metode yang saya gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif. Masuk ke pembahasan yaitu Pancasila sebagai grand norm. Secara yuridis, Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau grand norm dalam sistem hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pancasila berfungsi sebagai cita hukum atau Rechtsite, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan wajib selaras dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, nilai Pancasila dalam sistem hukum. Setiap sila Pancasila memiliki peran dalam sistem hukum. Yang pertama yaitu sila ketuhanan, menjadi landasan moral dan integritas aparat hukum. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan, menuntut perlindungan HAM dan anti-diskriminasi. Kemudian sila kerakyatan yang mengharuskan pembentukan hukum yang demokratis dan partisipatif. Sedangkan sila keadilan sosial menegakkan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substansif, bukan hanya prosedural. Selanjutnya, implementasi bela negara oleh profesional hukum. Implementasi nilai bela negara diwujudkan secara konkret melalui peran profesional hukum. Dalam fungsi legislasi, Pancasila dijadikan filter utama dalam uji material. Dalam penegakan hukum, aparat dituntut berintegritas untuk mencapai keadilan substantif dan memberantas korupsi. Sementara dalam advokasi hukum, pemberian bantuan hukum pro bono menjadi bentuk nyata pengamalan nilai keadilan sosial. Selanjutnya, peran hukum menangkal ancaman ideologi. Ancaman terhadap ideologi negara saat ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga berupa radikalisme, disentrigasi, dan penyalahgunaan ruang digital. Dalam hal ini, hukum berperan menjaga demokrasi, menindak ancaman ideologi melalui hukum pidana, serta melindungi kedaulatan informasi dan ruang digital sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kemudian kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil yaitu optimalisasi peran hukum merupakan bentuk konkret bela negara. Pancasila harus senantiasa menjadi landasan filosofis, moral, dan yuridis dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum hukum berbasis nilai Pancasila serta meningkatkan pengawasan dan penegakan etika profesi hukum guna menjaga supremasi hukum yang berkeadilan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.